Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kisah tentang betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak bolehnya kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala tay'asu min rauhillah, innahu la yay'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian putus asa dari rahmat-rahmat Allah, karena yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Ada seorang gubernur, khalifah. Dia adalah seorang khalifah yang sangat tampan, sangat kaya, sangat berkuasa. Dia memiliki istri yang sangat amat cantik. Suatu saat ketika khalifah ini sakit, dia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, kayak-kayaknya sakitku ini sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya." Nangislah sang istri, kemudian sang suami bilang, "Nanti kalau saya sudah meninggal, semua harta saya, semua yang saya miliki adalah untuk sampean. Saya hanya meminta satu, tolong rawat kandunganmu dengan baik, karena itu adalah buah cinta kasih kita. Kalau dia lahir, susui secara sempurna 2 tahun, haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nanti kalau dia sudah bisa berbicara, bawa dia ke pondok pesantren, bawa dia ke seorang guru, biar dia diajari ngaji." Anak-anakku, betul akhirnya khalifah ini meninggal. Ketika khalifah ini meninggal, di alam kubur, pertama dia langsung mendapatkan berbagai macam siksaan dari Allah. Karena memang khalifah ini, pemimpin ini adalah pemimpin yang fasik, pemimpin yang tidak adil. Tapi tiba-tiba suatu saat ada suara yang mengatakan, "Wahai malaikatku, hentikan siksaanmu dari hambaku itu." Kemudian malaikat bertanya, "Ya Rob, kenapa harus kami hentikan siksaannya?" Ini sebenarnya pertanyaannya su'ul adab. Karena malaikat kok masih bertanya ketika diperintah oleh Allah. Tapi su'ul adab ini dikehendaki oleh Allah, karena ini biar bisa menjadi cerita kita. Kemudian Allah menjawab, "Wahai malaikatku, ketahuilah hambaku, seorang gubernur itu, dia adalah gubernur yang fasik, dia adalah gubernur yang korup, dia adalah gubernur yang tidak adil. Maka siksa demi siksa sudah pantas untuknya. Tapi ketahuilah, hari ini istrinya yang berada di dunia ini membawa anaknya pergi ke pondok pesantren, membawa anaknya yang masih kecil yang baru bisa berbicara itu, kalau diistilahkan sekarang mungkin ke taman pendidikan Al-Quran. Di depan ustadz, anak kecil itu diajari Bismillahirrahmanirrahim. Mulut yang belum berdosa ini memuji saya dengan kata-kata, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malu saya kalau saya tidak sayang kepada ayahnya. Malu saya kalau saya tidak bisa memberikan kasih sayang rahmat kepada ayahnya. Karena anaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka abahnya, ayahnya yang seorang gubernur fasik itu diampuni oleh Allah, dan sejak saat itu tidak disiksa. Inilah anak-anakku, betapa rahmat itu sangat amat luas. Dalam tafsir yang lain, kisahnya adalah ada seorang yang meninggal disiksa di dalam kubur. Tiba-tiba Allah dawuh, "Hentikan siksaan kalian kepada hambaku itu." Ketika malaikat bertanya, "Kenapa harus dihentikan ya Allah?" Ketahuilah, anaknya saat ini sedang main-main di halaman sekolah. Ternyata anak itu melihat Al-Quran sobek. Satu sobekan Al-Quran. Kemudian anaknya itu mengambil satu sobekan Al-Quran itu, dicium, dibersihkan, dilempit, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi.
Kalau anaknya saja meninggikan firmanku, meninggikan kalamku, masa saya tidak bisa meninggikan derajat orang tuanya? Inilah bukti bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, dan semuanya bukan karena mengandalkan amal ibadah kita, tapi kita dalam hidup ini hanya mengandalkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus beribadah secara maksimal sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, tapi jangan pernah mengandalkan ibadah dalam kehidupan kita. Yang kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan adalah fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.